Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Tantan, Melinda, dan Sulaksono akan mempresentasikan hasil analisis UX antara website perpustakaan Universitas Widyatama sebelum dan sesudah dilakukannya perbaikan dengan menggunakan pendekatan User Centered Design atau UCD. UCD sendiri merupakan pendekatan dalam proses perancangan sistem yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari setiap tahap pengembangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan keterbatasan pengguna. Dalam UCD, desainer tidak hanya fokus pada estetika atau fungsionalitas teknis, tetapi juga pada bagaimana pengguna berinteraksi dan merasakan sistem tersebut. Dalam konteks website perpustakaan Universitas Widyatama, UCD digunakan untuk memahami kesulitan pengguna seperti navigasi yang membingungkan dan tampilan yang tidak responsif. Berdasarkan temuan tersebut, maka dilakukan perancangan ulang website agar lebih informatif, mudah diakses, dan menyediakan fitur personalisasi sesuai kebutuhan mahasiswa maupun dosen. Kemudian, pada tahap pertama perbaikan website, kami menggunakan strategi redesign yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna sesuai dengan prinsip desain UCD. Strategi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah utama yang terjadi dalam evaluasi sebelumnya dan menciptakan antarmuka yang lebih efisiensi dan menarik bagi pengguna. Terdapat 5 strategi yang digunakan, yaitu yang pertama navigasi, di mana menerapkan sticky header dan menu horizontal yang sederhana. Kemudian visual, mengadopsi desain minimalis dan grid responsif. Aksesibilitas, menambahkan alt text untuk gambar, kontras yang tinggi, dan pengaturan font. Pada panduan, digunakan fitur onboarding interaktif bagi para pengguna baru. Kemudian personalisasi, menggunakan sistem login pengguna untuk mengatur wishlist dan riwayat atau history. Kemudian pada tahap kedua, kita menggunakan struktur sistem yang dirancang ulang, berfokus pada pengaturan alur interaksi yang lebih efisiensi dan menyenangkan. Struktur ini mencangkup homepage, menu navigasi, halaman katalog, halaman detail buku, profil pengguna, sistem login, wishlist, dan sistem peminjaman. Kemudian pada tahap ketiga, evaluasi internal yang bertujuan untuk mengetahui jangkauan sejauh mana desain perbaikan UX berhasil mengatasi permasalahan sebelumnya. Evaluasi internal jika dilakukan dengan menggunakan metode heuristic evaluation setelah desain diperbarui memberikan potensi website akan menjadi lebih baik. Pada halaman awal website perpustakaan Widyatama, kita disambut dengan tampilan header statis dengan logo, judul institusi, serta menu navigasi horizontal. Namun dari sisi desain, kita melihat bahwa homepage ini tampak sangat padat pada teks dan tidak memiliki elemen visual yang menarik. Informasi penting seperti jam operasional, layanan utama, dan highlight koleksi tidak langsung terlihat. Akibatnya, pengguna pemula mungkin kesulitan memahami fokus utama halaman ini. Warna latar putih polos dan pemilihan font yang tidak konsisten juga menambah kesan kurang modern. Tidak ada fitur interaktif yang membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat. Kemudian pada menu tentang perpustakaan, kita menemukan uraian panjang mengenai sejarah dan profil perpustakaan. Namun, teks disajikan secara penuh dalam paragraf tanpa pemisahan visual atau elemen pendukung seperti timeline, icon, atau foto perpustakaan. Ini menyebabkan kelelahan visual saat membaca. Dari sisi UX, akan lebih efektif jika informasi ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan visual pendukung agar pengguna bisa memindai informasi dengan cepat. Kemudian pada layanan perpustakaan, halaman ini menampilkan daftar layanan seperti sirkulasi, keanggotaan, referensi, dan layanan digital. Sayangnya, setiap poin dijabarkan dengan gaya paragraf panjang dan tidak terdapat ikon, layout kolom atau media visual yang memperkaya pemahaman.
pengalaman pengguna terasa monoton. Idealnya, halaman ini dibuat seperti kartu layanan atau grid dengan ikon dan ringkasan untuk masing-masing layanan agar lebih interaktif dan mudah diakses. Kemudian pada katalog online, pengguna diarahkan ke link eksternal menuju Opage. Secara teknis, website ini mengintegrasikan pencarian katalog langsung di dalam laman utama. Hal ini menjadi salah satu kelemahan karena pengguna harus berpindah platform. Dalam desain modern, fitur pencarian buku atau katalog sebaiknya tersedia langsung di homepage atau minimal melalui pop-up. Selain itu, link eksternal tidak dilabeli dengan jelas sebagai tautan keluar. Kemudian pada slide kelima, terkait menu keanggotaan, terdapat informasi mengenai tata cara menjadi anggota perpustakaan. Namun, halamannya masih statis dan tidak dilengkapi form interaktif, misalnya form pendaftaran online atau pengecekan status anggota. Secara UI, penggunaan tabel atau infografik sederhana akan sangat membantu untuk menyampaikan alur proses secara visual. Pada footer website, tampilan yang ditampilkan sangat sederhana, hanya berisi tentang teks alamat dan copyright. Tidak ada tautan ke media sosial atau sitemap atau ikon navigasi yang cepat. Dalam praktik desain web modern, footer merupakan tempat penting untuk akses cepat ke menu utama atau informasi yang penting. Pada menu kontak dan lokasi, terdapat alamat yang dicantumkan dan email, namun tanpa form kontak langsung, peta interaktif atau QR WhatsApp. Hal ini menyulitkan pengguna yang ingin bertanya dengan cepat, atau idealnya halaman kontak dilengkapi dengan Google Map, form cepat, dan tombol media sosial yang aktif. Pada website prototype, untuk halaman beranda yang kita desainnya kini lebih bersih dan tampak modern, menggunakan pendekatan grid layout yang responsif. Di bagian atas terdapat sticky header dengan navigasi yang sederhana. Terdapat 4 sticky header, yaitu beranda, koleksi, layanan informasi, dan akun. Halaman hero utama yang menampilkan slider dengan visual buku populer atau pengumuman penting. Di bawahnya kami tampilkan beberapa ringkasan navigasi yang semula beberapa halaman menjadi satu halaman, yang berisikan jam operasional, profil perpustakaan, layanan fasilitas, dan kuesioner survei. Pada halaman koleksi buku, kami menyusun tampilan katalog dalam beberapa bentuk kartu buku, gambar cover, judul, penulis, status ketersediaan. Di sebelah kiri terdapat filter cerdas berdasarkan kategori tahun dan jenis bahan pustaka yang judulnya dapat dicari. Desain ini memungkinkan pengguna untuk menjelajah koleksi dengan lebih visual dan efisien. Kemudian pada halaman login dan register, untuk mengakses fitur-fitur personal seperti wishlist, riwayat peminjaman pengguna perlu login. Halaman ini kami buat simpel dan humanis. Jika belum memiliki akun, pengguna bisa klik tombol register untuk mendaftar. Kami juga menyiapkan opsi login cepat dengan email institusi. Layout formnya responsif dan dapat diakses dengan mudah dari perangkat mobile. Website perpustakaan yang lama masih menggunakan desain konvensional yang bersifat informatif namun kurang interaktif. Di sisi lain, prototipe hasil redesign menawarkan pendekatan yang lebih modern, berpusat pada pengguna dan ramah perangkat. Perbandingan berdasarkan aspek, yang pertama, tampilan visual dan modernitas. Pada website lama, desain masih pada teks, warna masih monoton, layout statis, dan minim visual pendukung. Sedangkan prototipe yang baru sudah menggunakan layout grid, elemen visual seperti ikon dan gambar, serta tampilan bersih dan profesional. Yang kedua, navigasi dan struktur informasi. Pada website yang lama, navigasi kurang konsisten, tidak responsif, dan tidak memadu alur pengguna dengan baik. Sedangkan pada prototipe yang baru sudah menggunakan sticky header,
Menu sudah terstruktur, serta alur navigasi yang jelas dan mudah dipahami. Pada homepage, kita sudah ringkas beberapa navigasi pada satu halaman. Maka dalam tampilan, kita menampilkan jam operasional, profil perpustakaan, layanan fasilitas, dan kuesioner survei. Yang ketiga, fitur interaktif. Pada website yang lama, hanya menyajikan informasi statis, tidak ada fitur login, pencarian terintegrasi, atau personalisasi. Sedangkan, pada prototipe yang baru sudah menyediakan login, wishlist, pencarian katalog langsung, filter kategori, dan riwayat peminjaman. Keempat, aksesibilitas dan responsivitas. Pada website lama, tidak dioptimalkan untuk perangkat mobile, dan kurang memperhatikan kontras warna dan ukuran teks. Sedangkan, pada prototipe yang baru, sudah responsif di semua perangkat, serta memperhatikan kontras warna dan elemen aksesibilitas lainnya. Yang kelima, pengalaman pengguna atau UX. Pada website lama, masih kurang mendukung interaksi dan tidak memberikan panduan eksplisit kepada pengguna yang baru. Sedangkan, pada prototipe yang baru, sudah mengutamakan user-centered design dengan struktur informasi yang ramah pengguna, onboarding, dan desain intuitif. Maka, kesimpulan akhir, website lama masih dapat diakses dan menyampaikan informasi dasar, namun tidak lagi sesuai dengan ekspektasi pengguna digital di saat ini. Prototype redesign memberikan lompatan signifikan dalam kualitas UI UX, efisiensi interaksi, dan daya tarik visual. Dengan implementasi prototype, website perpustakaan Widyatama akan lebih mendukung kebutuhan informasi, kenyamanan navigasi, dan personalisasi layanan bagi seluruh sivitas akademika. Demikian paparan hasil analisis UI antara website perpustakaan Universitas Widyatama sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan dengan pendekatan user-centered design. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.